Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Raihan Isanuddin dari BKA 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Tujuan dari saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai hak-hak warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Kalian tahu nggak sih, hak apa saja yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar? Yap, benar sekali. Hak asasi manusia, atau yang sering kita kenal dengan HAM. Hak asasi manusia merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A hingga 28J, pasal 29 dan pasal 31 ayat 1. Sebelum membahas lebih jauh hak apa saja yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar, saya akan sedikit membahas pengertian hak asasi manusia. HAM adalah dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan, yang bersifat kodrati dan fundamental. Sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan juga dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal. Artinya, berlaku di mana saja dan untuk siapa saja, serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Setelah membahas pengertian tentang HAM, langsung saja kita masuk ke dalam inti pembahasan kita, yaitu hak asasi manusia atau HAM yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar. Yang sudah saya sedikit singgung tadi di atas, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A hingga 28J, pasal 29 dan pasal 31 ayat 1. Pasal tersebut merupakan hak setiap warga negara. Yang kita ketahui, Undang-Undang Dasar adalah sebuah norma, sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara, dan sudah jelas semua isi pada undang-undang dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak untuk hidup tercantum pada pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sejak ia lahir, mempunyai hak yang sama dalam hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain dan menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apalagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak membentuk keluarga dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tercantum pada pasal 28B. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di mata hukum sehingga hak-hak sebagai warga negara dijamin pemerintah. Setiap anak sejak ia lahir memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka sejak lahir anak tersebut harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan ataupun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar tercantum pada pasal 28C dan pasal 31 ayat 1. Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal pendidikan, teknologi, dan pengetahuan, seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan. Keluarga dan negara berkewajiban membantu mewujudkan hal ini.
Setiap orang berhak mewujudkan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap orang berhak mencalonkan dirinya untuk menjadi pilihan rakyat dalam hal membangun negara, dalam arti dapat ikut serta dalam pencalonan presiden, atau dapat membangun bangsa secara sukarela melalui lembaga swadaya masyarakat atau semacamnya. Semuanya dari rakyat, untuk rakyat, dan saya ulang, semuanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hak melakukan yang sama di mata hukum tercantum pada pasal 28D. Setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan dan perlindungan dari negara itu sendiri, serta melakukan yang sama di hadapan hukum untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan imbalan yang pantas. Negara memberikan hak kepada tiap warga atau masyarakat untuk ikut dalam berpolitik, terlihat dari banyaknya munculnya berbagai partai politik. Tiap orang berhak atas status kewarganegaraan, berarti masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan negara serta ikut berpartisipasi dalam berbagai acara nasional seperti pemilu. Dan masyarakat juga berkewajiban untuk taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hak memeluk agama dan beribadat menurut agama tercantum pada pasal 28E dan pasal 29 ayat 2. Setiap orang berhak untuk memilih agamanya sendiri dan dalam arti dia nyaman dengan agamanya tersebut dan tidak berpindah-pindah agama dan mengerjakan untuk menuntut ilmu, serta pemerintah memberikan kebebasan atas keyakinan yang diyakini oleh warga negara tersebut dan berhak atas pemikiran dan sikap yang mereka ambil di kehidupan sehari-hari selama semua itu tidak merugikan orang lain. Serta setiap negara menjamin atas kebebasan berorganisasi, berserikat, dan berkumpul dengan tidak merugikan pihak lain atau negara itu sendiri, dan mengeluarkan pendapat dengan bebas. Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi tercantum pada pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi dari manapun dan mengembangkannya dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah tersedia dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta, maka hal tersebut diperbolehkan. Lalu ada hak atas perlindungan dan penyiksaan tercantum pada pasal 28G. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat, dan harta benda yang dia miliki di bawah kekuasaannya. Setiap orang pun berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga negara pun berhak untuk bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia. Kita lanjut, lalu ada hak bertempat tinggal, mendapat kemudahan, dan hak mempunyai, tercantum pada pasal 28H. Setiap orang berhak untuk hidup dengan sehat dan bertempat tinggal yang bersih, aman, dan tentram, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dan tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama. Setiap orang itu berhak atas jaminan dalam bentuk sosial atau kebutuhan kehidupannya untuk bertumbuh dan menjadi manusia yang baik dan berpendidikan. Setiap orang itu memiliki hak pribadi dan yang memiliki pribadi itu tidak boleh ada campur tangan atau diganggu-gugat oleh orang lain dan dengan tidak sopan. Lalu ada hak untuk tidak disiksa dan hak masyarakat tradisional tercantum pada pasal 28I. Setiap orang lahir bukan untuk disiksa dan hak untuk tidak disiksa. Misalkan dalam sebuah pekerjaan TKI masih banyak para majikan yang menyiksa pembantunya
dan itu harus dilaporkan kepada yang berwajib. Setiap orang bebas atas perlakuan seseorang dan mendapat perlindungan dari pemerintah agar tidak terjadi lagi konflik atau perselisihan yang berkelanjutan. Budaya harus dihormati, dilestarikan, tidak memandang sebelah mata akan budaya kita dan tidak membiarkan akibat perkembangan zaman budaya kita menghilang begitu saja. Kita harus menjaganya dengan baik agar generasi muda bisa mengetahui budayanya masing-masing. Lalu yang terakhir ada hak menghormati satu sama lain dengan peraturan yang ada tercantum pada pasal 28J. Setiap orang harus saling menghormati dan satu dengan yang lain dan tidak ikut campur dalam hak-hak orang tersebut. Itulah pertandanya kita bernegara dan berbangsa. Setiap orang diharuskan untuk selalu mematuhi peraturan yang telah diberlakukan undang-undang, di mana bagi siapa yang tidak mematuhi peraturan atau melanggar peraturan undang-undang harus dikenakan sanksi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang dapat diambil positifnya kita ambil, yang ada negatifnya kita buang. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.